Jawabannya adalah why not the best? Payah, belum genap 2 bulan, Nasdem kehilangan daya tempur. Ditulis oleh X Hardy. Awal-awal Nasdem memutuskan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Nasdem saat itu terlihat cukup yakin dan percaya diri dengan keputusan tersebut. Mereka bahkan nekat mendeklarasikan Anies di tengah momen Indonesia berduka karena tragedi Kanjuruhan. Bahkan Surya Paloh saat ditanya kenapa memilih Anies, dia lontarkan balik pertanyaan tersebut dengan sebuah pertanyaan, why not the best? Tapi dalam perjalanan, kenyataan tidak semudah mimpi. Rintangan demi rintangan bermunculan. Badai yang datang ternyata lebih gede dari perkiraan awal. Nasdem lumayan terkejut ketika banyak kritikan yang datang usai Nasdem mengusung Anies. Pelan tapi pasti, berbagai survei menyebut Nasdem makin jeblok dan terancam tak lolos ke Senayan. Bahkan lembaga survei kredibel seperti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI, Denny JA memprediksi Nasdem akan gagal karena elektabilitasnya hanya 3,90%. Nasdem terlihat tegar, terlihat masih bisa bertahan. Mereka masih belum terlalu peduli dengan kritikan dari pihak lain. Mereka yakin apa yang mereka lakukan sudah benar. Mengusung Anies adalah keputusan tepat. Nasdem menjadi sedikit down ketika Jokowi mulai menunjukkan tanda-tanda tidak setuju dengan manuver Nasdem. Mulai dari Jokowi yang menolak dipeluk Surya Paloh di acara HUT Golkar ke-58, lalu memberi pesan bernada sindiran bahwa jangan terburu-buru dan sembrono mendeklarasikan capres. Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Nasdem mungkin tidak menyangka Jokowi bisa bersikap seperti itu. Jokowi seolah cuek. Siapa sangka Jokowi yang biasanya kalem, santai, tidak reaktif, jago menahan diri, tidak emosional, ternyata diam-diam membuat Nasdem terkaget-kaget. Selain itu, Nasdem yang mau mendeklarasikan koalisi dengan PKS dan Demokrat pada tanggal 10 November kemarin malah batal karena berbagai isu. Dan isu ini mencuat karena ada dugaan bandar belum sepakat. Kini Nasdem seperti kebingungan. Rasa optimis di awal perlahan mulai berkurang, diganti dengan rasa pesimis. Nasdem seperti mulai kehilangan daya juang dan daya tempur. Seolah ada perasaan bahwa mereka akan kalah sebelum berperang. Akhirnya Nasdem sendiri yang mengatakan tidak menjamin Anies bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Koalisi yang terjalin selama ini juga tidak begitu mulus. Masing-masing punya kepentingan sendiri dan harus diakomodir pula. Dengan mengatakan Anies belum tentu bisa jadi capres, ini adalah ucapan seorang yang mulai ragu dengan kemampuan dirinya. Biasanya ucapan-ucapan mereka terdengar bombastis dan kadang hiperbola. Tapi saat ini Nasdem mulai realistis, bahkan mulai mengatakan tidak ada jaminan Anies akan ikut Pilpres. Jalan menuju Pilpres 2024 masih panjang.
Belum juga 2 bulan sejak mengusung Anies, daya juang Nasdem mulai surut. Nasdem diserang masalah dari berbagai penjuru angin. Hasil survei merah semua. Jokowi mulai menjauh, bahkan mulai cuek. Koalisi banyak syarat dan halangan. Ini adalah pukulan yang cukup telak bagi Nasdem. Nasdem hanya memikirkan enaknya ketika mengusung Anies, tapi tidak memprediksi faktor-faktor tak terduga lainnya. Optimisme di awal memang bisa bikin orang melayang ke langit dan lupa daratan. Akhirnya Nasdem kini sadar, Anies bukan membawa berkah, tapi beban berat yang menenggelamkan kapal partai. Saat ini mau mundur pun sudah tidak mungkin lagi. Para pemilih sudah lari ke partai lain. Satu-satunya cara adalah bertahan terus sampai titik darah penghabisan. Membuang Anies di tengah jalan malah membuat Nasdem makin terkucilkan. Kenapa? Karena Nasdem bakal dianggap seperti kutu loncat, oportunis, dan hanya memanfaatkan seseorang ketika masih bisa dimanfaatkan. Serba salah, bukan? Makanya, jangan sembrono dan terlalu prematur mendeklarasikan seseorang. Tidak selamanya menjadi yang pertama itu menguntungkan. Jangan dipikir Nasdem pertama kali gerak cepat mendeklarasikan seseorang sebagai capres akan memberikan keuntungan politik. Nyatanya, Nasdem babak belur meski baru menempuh 10% perjalanan menuju Pilpres 2024. PDIP yang notabene partai terbesar saja tidak sekencang itu mendeklarasikan capres, meski Ganjar adalah calon pemenang Pilpres terkuat di berbagai survei. Nasdem perlu belajar dari partai senior yang lebih berpengalaman soal ini. Anies pula yang dirangkul. Habislah sudah. Suara Anies malah lari ke PKS. Nasdem dapat remah roti doang. Kini nasi sudah menjadi bubur, dan buburnya tak enak pula. Nasdem terpaksa harus memakannya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.